Pemirsa, sejumlah pihak menilai Balik DPR RI telah melakukan pembangkangan konstitusi atas dianulirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 melalui revisi Undang-Undang Pilkada yang akan disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini. Untuk membahasnya lebih lengkap lagi, sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muhtar. Selamat pagi, Mas Uceng. Selamat pagi, Mbak. Mas Uceng, pertanyaan banyak orang, mengapa DPR seharusnya tidak boleh mengabaikan putusan MK ini, Mas Uceng? Sebenarnya sederhana sekali, mau jelentreh, karena itu banyak sekali alasan. Yang pertama, putusan ini kan sebenarnya saya memahaminya sebagai mengatasi penafsiran keliru Mahkamah Agung misalnya soal pelantikan atau penetapan. Nah, itu kan diajukan kemudian setelah putusan Mahkamah Agung. Yang kedua, saya kira putusan MK ini ingin menjawab geliat demokrasi yang belakangan kayak mau dibajak oleh para tokoh politik dengan memaksakan misalnya calon tunggal, dengan memaksakan yang namanya calon boneka, dengan memaksakan dengan perlawanan pendapat kosong dan lain-lain sebagainya. Ini kan yang mau diakhiri karena pintu masuk 25 sampai 20 sampai 25% itu terlalu ketat, ya kan? Yang ketiga, MK mencoba mendemokratiskan undang-undang pemilu kita, pilkada kita, dengan mengatakan ya diperlakukan sama karena Anda sudah mengikuti pemilu, baik memperoleh kursi atau tidak, ya semuanya diperlakukan sama, termasuk untuk calon independen. Relatif dibuat sama, yaitu dihitung berdasarkan berapa dukungan berbasis pada berapa jumlah penduduk di suatu daerah. Nah, yang keempat dan yang paling penting sebenarnya, MK ingin melunasi, dalam bayangan saya ya, MK ingin melunasi demokrasi yang sempat dikoyak oleh putusannya yang 90. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika geliat keinginan untuk menegakkan yang sesuatu aturan yang lebih demokratis ini dihambat dengan alasan yang saya kira nyaris tidak punya sedikit pun akar rasional secara hukum. Coba kita bayangkan, apa kaitannya membedakan antara partai yang punya kursi dengan partai yang tidak punya kursi. Malah bahkan menjadi keliru karena kelihatannya partai yang punya kursi menjadi lebih mudah, sedangkan partai yang punya kursi menjadi lebih sulit, sedangkan partai yang tidak punya kursi menjadi lebih sederhana karena hanya 7 sampai 6,5 sampai 10%. Sedangkan partai yang punya kursi tetap 20 sampai 25%. Orang paham, siapapun yang belajar ilmu politik dan lalu kemudian tata negaraan paham, logika ini nggak lahir dari logika hukum. Logika ini sekedar mau mengiyakan ya, atau mau memuluskan skenario untuk menjadikan calon tunggal di berbagai daerah atau memborong partai di berbagai daerah. Gitu loh. Dengan memaksakan tetap dengan menghalangi partai-partai untuk kemudian bisa mendapatkan haknya untuk mencalonkan. Sama persis juga dengan yang terjadi di soal ambang batas soal batas usia pencalonan. Apakah dihitung dari penetapan pencalonan atau dihitung dari pelantikan? Kan tidak punya akar logika hukum sama sekali. Dari mana logikanya bisa ditarik? Ini yang harus diperhatikan masyarakat, Mas Uceng. Pencalonan kenapa dihitung dari saat pelantikan? Gitu. Oke, Mas Uceng, berarti ini tadi Anda menyampaikan yang harus diperhatikan adalah ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja. Walaupun kalau kita lihat sekarang kan di Jakarta nanti akan ada demonstrasi di mana-mana, tapi di banyak daerah, apalagi seputar pilkada tahun ini. Nah, ini Mas bukan Uceng, soal Ahok, bukan soal Anies, bukan soal itu. Ini soal bagaimana geliat itu mau terjadi di berbagai tempat, mau dipaksakan di berbagai tempat, gitu loh. Oke, di berbagai tempat. Tapi Mas Uceng, nanti kalau seandainya di paripurna RUU Pilkada ini disahkan menjadi undang-undang, kemudian kita tahu ada putusan MK yang sifatnya final and binding. Jadi kita mau berpedoman pada yang mana, Mas Uceng? Sebenarnya sederhana, kita bisa bertanya kepada DPR. Mumpung ini belum disahkan, kita mau bertanya, how low can you go gitu? Seberapa jauh mereka mau makin menunjukkan rendahnya
kualitas legislasi di Indonesia gitu, mengangkangi demokrasi. Bahkan kalau kita tanyakan apa urgensinya mereka mengubah pasal itu, bahkan bukan menyesuaikan dengan putusan MK, berlawanan dengan putusan MK, dan itu dilakukan hanya 1 kali 24 jam. Apa urgensinya? Pertanyaan saya misalnya, mana aspirasi publiknya? Emang publik pengen yang begitu? Gimana nih? Itu yang saya tanya tadi kepada teman-teman di DPR dan pemerintah. How low can you go gitu? Kalian mau seburuk apa lagi di hadapan publik dengan memaksakan itu? Itu satu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kemudian terjadi itu ada putusan MK dan ada yang namanya undang-undang, saya kira undang-undang ini patut untuk tidak dihormati, ya, karena dia lahir dari nuansa yang sangat politis, lahir dari nuansa keinginan merusak demokrasi. Jadi kalau sebuah undang-undang itu ada basis penerimaan filosofi, sosiologi, dan dan yuridisnya, saya kira dia nyaris tidak memiliki kesemuanya. Dia nyaris Baik. tidak memiliki akar filosofi yang jelas, nyaris tidak memiliki akar sosiologi yang jelas, dan filosofi yang jelas. Jadi apa gunanya kemudian diberlakukan undang-undang itu? Saya sih Hmm. berharap sebenarnya ya, kalau DPR memang mau maksain diri, ya silahkan, biar sekalian tunjukkan wajah makin buruk ya di hadapan publik ya. Saya kira silahkan. Itu Oke. haknya DPR untuk memperburuk diri, silahkan. Itu kita nggak bisa Hmm. Baik. ganggu gitu. Mas Uceng, Tapi hak bicara. negara, hak Mhm. rakyat untuk mendapatkan demokrasi terus dijaga gitu. Baik, Mas Uceng bicara memaksakan diri. Gimana? Sekarang kita tahu ada 8 fraksi yang menyetujui, tapi ada satu yang akan menyampaikan nota penolakan, PDIP. Dan kita tahu juga kalau pimpinan DPR RI Puan Maharani adalah PDIP. Bagaimana ini nanti pada saat dibawa ke rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, bagaimana dinamikanya nanti? Bagaimana dengan perjuangan PDIP yang mungkin menolak RUU Pilkada ini? Saya tidak mau repot ya memikirkan bagaimana kemudian orang DPR bergerak di internal, itu silahkan. Saya berharap kekuatan DPR yang waras, karena saya yakin nih dari 580 anggota DPR itu masih banyak yang kemudian berpikiran yang sangat wise dan waras. Nah, inilah sebabnya, dan itu harusnya lintas fraksi nih. Ini bukan hanya hanya sekedar PDI dan lain sebagainya. Ini adalah panggilan bagi siapapun anggota DPR yang terpilih langsung oleh publik. Sekarang publiknya menghendaki demokrasi yang lebih sehat. Jangan lagi lah diulangi tragedi kita ditipu di tahun 2024 di Pilpres, itu loh. Jadi saya kira ini bukan tanggung jawab PDI saja, ini tanggung jawab semua partai lintas fraksi. Ini bukan tanggung jawabnya Puan, ini tanggung jawabnya siapa wakil ketua DPR di siapapun partainya. Nah, maksud saya adalah DPR lah yang harus menunjukkan wajah wise-nya. Pun kalaupun tidak, saya kira ya terpaksa publik harus kembali menelan rasa pahit ya dari demokrasi yang buruk dipertontonkan oleh partai, dan akhirnya kemudian harus tetap membawa ke MK ya. Oke. Dan saya kira kalau ini adalah bagian dari skenario besar untuk merusak pemilu dan demokrasi pemilu, saya kemarin dan teman-teman Constitutional and Administrative Law Society, pemerhati dan pengajar hukum tata negara se-Indonesia itu sudah mengeluarkan pernyataan bersama. Kami kemudian akan, ya termasuk salah satunya akan mendorong upaya untuk memboikot pilkada. Karena kami rasa pilkada sudah kehilangan legitimasinya sebagai sarana untuk sarana demokrasi untuk menitipkan kedaulatan rakyat itu ke tangan pejabat-pejabat tertentu. Gitu, Mbak. Walaupun di depan masyarakat Presiden Joko Widodo menyampaikan kalau ini adalah proses konstitusional yang biasa terjadi. Anda mau menyampaikan apa terkait dengan pernyataan Presiden ini? Ya, saya kira Pak Jokowi harus beli kaca barangkali ya, bagaimana dia berkaca untuk melihat bagaimana perbedaannya ketika Gibran diloloskan 90. Di putusan 90 MK. Itu dengan cepat dia mengatakan putusan MK final, binding, dan lain-lain sebagainya. Di banyak kesempatan berkali-kali Presiden Jokowi selalu mengulang hal yang sama gitu. MK harus dihormati, putusannya final, binding, dan lain-lain sebagainya. Termasuk ketika
putusan Pilpres, ya PHPU Pilpres memenangkan dia di tahun 2019. Tetapi kok sekarang ini dia berbeda gitu, tiba-tiba bersalin rupa, mengatakan bahwa itu putusan MK, putusan lain silahkan jalan, mau berbeda. Saya kira ini saatnya beliau beli cermin, beliau mencoba melihat baik-baik sebenarnya apa yang sedang dia mau titipkan kepada negeri ini, Baik. ya sebagai legacy dalam 2 bulan. Akankah kemudian tragedi putusan 90 untuk kakak itu akan terulang lagi dengan tragedi yang nyaris rupa sama untuk adik atau dan lain-lain sebagainya. Jadi tolong betul harus diingatkan. Baik, itu adalah respon Anda terkait dengan pernyataan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.